Wanita itu hanya secara tidak sengaja memecahkan cangkir pemberian pacar pertama pacarnya. Tanpa disangka, pacarnya yang telah menjalin hubungan 2 tahun, langsung menampar wajah wanita itu. Tamparan itu membuat wanita tersebut sadar seketika. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya di mata sang CEO, bahkan tidak lebih berharga dari sekeping cangkir rusak. Pacar pertama sang CEO memiliki tempat yang tak tergantikan di hatinya. Wanita itu langsung meninggalkan CEO tersebut. Dia memilih untuk melepaskan hubungan itu sepenuhnya. Saat wanita itu tiba di rumahnya, temannya langsung datang untuk menghibur. Melihat wanita itu terluka, temannya sangat marah. Saat dia mendengar bahwa wanita itu akan berpisah dengan pria itu, dia hampir ingin menembakkan kembang api untuk merayakannya. Wanita itu memutuskan untuk mengembalikan cincin tunangan yang diberikan oleh CEO. Temannya mengambil cincin itu, dan dengan marah berlari ke bar tempat CEO berada. Saat itu, CEO sedang minum di bar untuk melampiaskan kekesalannya. Begitu temannya melihat CEO, dia langsung melemparkan botol bir ke hadapannya. Dengan marah dia menuduh CEO melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pria itu berkata bahwa dia hanya ingin wanita itu mendinginkan kepalanya. Saat itu, CEO masih berpikir wanita itu tidak akan meninggalkannya. Di sisi lain, wanita itu melihat bahwa CEO bahkan tidak menghubunginya untuk meminta maaf. Dia akhirnya mengerti bahwa dirinya hanya dianggap sebagai keberadaan yang bisa digantikan. Ketika dia hendak memblokir CEO, tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya. Ibunya memberitahunya bahwa kakeknya sangat senang mendengar dia akan menikah. Bahkan kakeknya ingin dia memberikan daftar tamu, karena kakek ingin menulis undangan pernikahan sendiri. Untuk tidak mengecewakan orang tua-tua itu, wanita itu memutuskan untuk memberikan CEO kesempatan kedua. Pada malam itu, ketika bar wanita hampir tutup, CEO datang dengan arogan menemui wanita itu, dan melemparkan cincin itu di hadapannya. Kemudian dia berkata, bukankah hanya satu tamparan? Apakah pernikahan harus dibatalkan hanya karena itu? Mendengar kata-kata itu, hati wanita itu benar-benar hancur. Dia benar-benar menganggap kekerasan rumah tangga terhadap dirinya hanya masalah sepele, dan malah menyalahkannya karena terlalu keras kepala. Setelah dia pergi, wanita itu membuang cincin itu ke dalam tempat sampah. Saat itu, air mata wanita itu mengalir deras. Dia merasa semua perasaannya diinjak-injak dan tak berarti apa-apa. Tepat saat dia merasa begitu terpuruk, seorang pria mendekatinya. Dia berkata bahwa ini adalah pertemuan ketiga mereka. Mengapa setiap kali mereka bertemu, dia selalu menangis? Ternyata mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Pada malam itu, setelah wanita itu dipukul oleh CEO dan berjalan sendirian di jalan, dia hampir tertabrak mobil. Pria itu kebetulan lewat, dan tanpa ragu menyelamatkannya. Namun saat itu, wanita itu sedang dalam keadaan terpuruk, dan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Kini, ketika mereka bertemu lagi, wanita itu akhirnya memutuskan untuk berterima kasih pada pria itu. Setelah mendengar perkenalan pria tersebut, wanita itu tiba-tiba ingat, 2 tahun lalu, orang tuanya mengaturkan jodoh untuknya, dan pria ini adalah orangnya. Profesor termuda di Universitas A, seorang jenius di dunia akademik, yang telah meraih banyak penghargaan. Saat itu dia menolaknya, karena dia sudah memiliki pacar. Mengingat hal itu, wanita itu tiba-tiba memutuskan, karena CEO merasa dirinya tak bisa pergi darinya, dan kakek masih mendesaknya untuk menikah. Kenapa tidak menikahi orang lain saja? Lalu dia bertanya pada pria itu, apakah kamu mau menikah denganku secara cepat?